Ini sudah 7:30 lebih 1 menit. Bu Caci mulai ya untuk perkuliahannya. Halo, dengar atau tidak suara Bu Caci? Dengar. Oke. Terima kasih. Bu Caci ulangi dari salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke presentasi terkait pokok bahasan kita hari ini, berarti Bu Caci absen dulu. Hari ini kita pertemuan keberapa? Tidak ada yang ingat, kita sudah kuliah berapa kali? Ke-7. Iya, ke-7. Berarti minggu depan kalian akan ngapain? Iya, kalian akan UTS. Nanti materinya berarti mulai dari pertemuan berapa sampai pertemuan berapa? Pertemuan 2 sampai 7. Iya, pertemuan kedua sampai pertemuan ke-7 berarti ada 6 pokok bahasan yang nantinya akan kita jadikan bahan untuk UTS gitu. Kemudian UTS-nya nanti sama dengan latihan soal yang nanti kalian akan kerjakan. Kita ngerjakannya melalui Google Form. Kemudian tipe soalnya nanti PG, pilihan ganda. Kemudian untuk jumlah soalnya, kalau di latihan nanti, itu kalian akan mengerjakan 10 soal, tapi nanti ketika kita UTS, jumlah soal yang harus kalian kerjakan adalah 25 soal. Sehingga satu soal skornya 4 untuk UTS, tapi untuk latihan soal nanti, itu per soal skornya 10, gitu. Sebentar, Bu Caci absen dulu. Retno. Hadir, Bu. Oke. Mamlu Atul. Hadir, Bu. Aisyah. Aisyah belum gabung. Dea. Hadir, Bu. Pramudita. Hadir, Bu. Arisa. Hadir, Bu. Siti Muzaroah belum gabung. Ica. Hadir, Bu. Oke. Geo belum. Geo sudah atau belum? Sudah, Bu, hadir. Oke. Arfat. Hadir, Bu. Nurul. Nurul belum. Ifatul. Hadir, Bu. Lulu. Hadir, Bu. Tribulan. Hadir, Bu. Tribulan, ya. Hadir. Hadir, Bu, ya, Bu. Oke. Indra. Hadir, Bu. Siti Khairunisa. Hadir, Bu. Delita. Hadir, Bu. Umi. Hadir, Bu. Nila Putri Utami. Hadir, Bu. Zulfa. Hadir, Bu. Renis. Hadir, Bu. Solihatun. Hadir, Bu. Diah.
Hadir, Bu. Evi Fitria. Hadir, Bu. Hadir. Oke. Siti Muliatul. Hadir, Bu. Siti Munasaroh. Hadir, Bu. Fitri Pradina. Hadir, Bu. Uguh Eka. Hadir, Bu. Aulia. Hadir, Bu. Retno. Hadir, Bu. Oke. Nabila. Hadir, Bu. Oke. Arizatun. Hadir, Bu. Feti Nabila. Hadir, Bu. Liana. Hadir, Bu. Ayunda. Hadir, Bu. Dwi Yuni. Belum hadir. Hadir, Bu. Dwi Yuni. Ini. Hadir, Bu. Hadir. Oke. Ila Nur. Hadir, Bu. Sofia. Hadir, Bu. Alvin Jihan. Belum hadir. Alvin ini beberapa kali dan hampir telat terus ya setiap gabung dengan meet-nya Bu Caci. Bu Nurul Diana Kamelia hadir, Bu. Sebentar. Alvin belum hadir. Nurul Diana hadir ya? Iya. Berarti masih kurang Mbak Alvin, kemudian Siti Muzaroah, Mbak kemudian Alvin Burhan mungkin izin, Bu, soalnya habis mapaba. oh Tadi begitu. pagi jam 7 baru selesai. Oh ya. Soalnya belum ngabari Bu Caci, jadi Bu Cacinya belum tahu. Izin ya sepertinya begitu. Nggih, Oke. Bu. Ya, nanti Bu Caci tunggu konfirmasi dari Mbak Alvin. Kemudian Aisyah ini sudah atau belum? Belum juga. Berarti masih dua yang belum gabung di meet kita kalau Mbak Alvin izin. Aisyah sekarang acara nikahnya Mbaknya. Oh, begitu. Berarti izin ya? Iya. Berarti tinggal Mbak Siti Muzaroah yang kita tunggu. Kalau Mbak Aisyah sama Mbak Alvin Jihan izin. Tapi sampai saat ini belum ada yang konfirmasi ke Bu Caci. Jadi Bu Caci tunggu ya untuk informasi dari mereka. Tuh. Oke. Untuk hari ini yang akan kita bahas ini terkait dengan usaha ya. Pokok bahasan kita adalah usaha. Nah, nanti yang menjadi bahan untuk latihan soal kita itu ada 3 pokok bahasan, yaitu pokok bahasan gaya, kemudian pokok bahasan energi, kemudian pokok bahasan hari ini yaitu usaha gitu. Ini suara Bu Caci masih terdengar jelas atau tidak? Terdengar. Oke. Nah, sama dengan pertemuan sebelumnya, jadi silahkan dipersiapkan untuk buku atau alat tulisnya. Nanti di saat Bu Caci presentasi tentunya ada pertanyaan dan nanti bisa jadi Bu Caci tunjuk secara acak, bisa jadi Bu Caci persilahkan siapa saja boleh menjawab begitu. Jadi mohon dipersiapkan. Dan yang pasti nantinya di akhir pembelajaran kita pasti Bu Caci minta salah satu dari kalian untuk membuat kesimpulan dari perkuliahan kita hari ini. Jadi mohon dipersiapkan terkait catatan gitu ya. Sekalian nanti buat
persiapan belajar untuk latihan soal gitu. Oke, sudah siap Bu Caci izin share screen untuk perkuliahan kita ya. Sudah terlihat atau belum PPT dari Bu Caci? Oke. Oke, kita mulai dari slide yang pertama. Caci mulai ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk pokok bahasan kita di pertemuan ke-7 ini yaitu terkait dengan usaha. Nah, gitu. Sebelumnya kita lihat di slide yang kedua. Ini perlu Bu Caci slideshow atau cukup begini saja sudah tampak jelas? Kalian mintanya bagaimana? Slideshow atau begini saja? Slideshow, Bu. Selesai saja, Bu. Oke. Bu Caci slideshow dulu. Oke, jadi sebelum kita bahas tentang usaha ya, pokok bahasan kita, ini ada sebuah gambar ya, yaitu seorang laki-laki yang sedang mendorong balok gitu ya. Nah, apa yang terjadi pada balok tersebut kalau didorong? Menurut kalian apa yang terjadi? Bergeser. Bergeser itu artinya berpindah tempat atau berpindah posisi, gitu ya. Nah, dari sini ketika dorongan yang diberikan oleh orang laki-laki ini atau kartun yang bentuknya laki-laki ini, ketika ngasih dorongan berarti dia ngasih apa ke balok tersebut? Usaha. Dorongan apakah berupa usaha? Gaya. Berupa gaya. Jadi dorongan itu berupa gaya, sama seperti penjelasan Bu Caci di pertemuan sebelumnya. Nah, ketika dorongan atau gaya yang kita berikan itu menjadikan benda berpindah posisi atau berpindah tempat, maka kita dikatakan melakukan usaha. Bu Caci ulangi lagi ya. Ketika gaya yang kita berikan pada suatu benda itu menyebabkan benda berpindah posisi atau berpindah tempat, berarti kita melakukan usaha. Akan tetapi jika kita memberikan gaya, nah gaya yang kita berikan itu tidak menjadikan benda berpindah tempat atau berpindah posisi, maka kita dikatakan tidak melakukan usaha. Jadi penentu dari dikatakan melakukan usaha atau tidak melakukan usaha itu bergantung pada perpindahan yang dialami benda. Jika tidak ada perpindahan, seberapa besar pun usaha, maksudnya seberapa besar pun gaya yang kita berikan, maka kita dikatakan tidak melakukan usaha. Nah, apabila gaya yang kita berikan itu menjadikan benda berpindah posisi, barulah kita dikatakan melakukan usaha. Itu bisa dipahami sampai di sini? Oke, kita lanjutkan untuk slide berikutnya. Nah, kita ulangi lagi. Tadi sudah Bu Caci jelaskan sepintas gitu ya.
kita masuk ke pengertian usaha. Yang pertama, usaha ini tidak terlepas dari gaya dan perpindahan. Sama dengan penjelasan Bu Caci pada slide sebelumnya. Jadi usaha itu bergantung pada dua konsep, yaitu gaya dan perpindahan. Kalau ada gaya tapi tidak ada perpindahan, berarti tidak bisa dikatakan terjadi usaha, gitu. Apabila gaya yang bekerja pada sebuah benda itu menyebabkan benda berpindah, maka gaya tersebut dikatakan melakukan usaha. Sama ya, tadi sudah Bu Caci jelaskan. Kemudian apabila gaya yang bekerja pada suatu benda itu tidak menyebabkan benda berpindah posisi, maka dikatakan tidak terjadi usaha. Contohnya apa Bu Caci? Misalkan saja, ini Mbak Ren, siapa ini? Mas Puguh. Mas Puguh mendorong tembok misalkan. Nah, ketika Mas Puguh mendorong tembok dengan sekuat-kuatnya, artinya kan Mas Puguh memberikan gaya ya ke tembok tersebut, tapi tembok tersebut berpindah posisi atau tidak? Kalau tembok tersebut tidak berpindah posisi, berarti Mas Puguh dikatakan melakukan usaha atau tidak? Tidak. Berarti kalau ditanya kenapa Mas Puguh tidak melakukan usaha, tidak dikatakan melakukan usaha, alasannya adalah karena tidak berpindah posisi. Karena tembok yang didorong itu tidak berpindah posisi. Gitu. Berarti kalian sudah paham ya. Caci lanjutkan. Nah, ini untuk rumusnya. Jadi untuk topik atau pokok bahasan ya, mulai dari gaya, energi, usaha, itu kita tidak terlepas dari yang namanya rumus, karena kecenderungan pokok bahasan tersebut itu arahnya ke fisika. Nah, nanti setelah UTS kita akan belajar pencernaan, pernafasan, ekskresi, dan lain sebagainya, itu kecenderungannya nanti ke biologi. Jadi kita bahas rumus-rumus kenapa kok ada hitung-menghitung, itu karena pokok bahasan kita itu ngarahnya ke fisika gitu. Nah, kita lanjutkan. Untuk rumusnya usaha itu adalah W sama dengan F kali S. Keterangannya dapat dilihat di situ ya. Untuk W itu adalah simbol dari usaha dengan satuan SI Joule. Kemudian F itu simbol untuk gaya dengan satuan SI Newton. Kemudian S itu adalah simbol untuk perpindahan dengan satuan SI meter. Jadi satuan yang Bu Caci tulis di slide ini semuanya adalah satuan SI. Gitu. Karena yang kita gunakan dalam sistem hitung-menghitung di khususnya fisika itu nanti kita gunakan dalam bentuk satuan SI gitu. Kemudian di sini ada gambar seorang anak gitu ya, dia mendorong meja. Di situ sudah tertulis. Nah, mejanya ini yang didorong oleh si anak itu memiliki massa 15 kg. Dia mendorongnya ke kanan. Nah, didorong dengan gaya 30 Newton. Sehingga menyebabkan meja ini berpindah posisi, yaitu sejauh 10 meter. Berarti, berapakah usaha yang dilakukan anak? Oke, silakan dimasukkan ke rumus, dihitung terlebih dahulu. Kalau sudah bisa, silakan menjawab. 300 Joule. 300 Joule. Oke, atas nama siapa ini? Retno Wahyuni, Bu. Sebentar. Mbak Retno Wahyuni. Retno Wulandari apa Retno Wahyuni? Retno Wahyuni, Bu. Absen 30. Absen 30. Oke, sebentar. Bagaimana Mbak penjelasannya? Sudah dicatat atau belum tadi pertanyaannya?
Pertanyaannya belum dicatat Bu, tapi sudah dijawab. Oke. Silakan Mbak Retno dijelaskan kenapa kok bisa ketemu 300 Joule. Ini sudah nampak toh pertanyaannya? Sudah Bu. Alasannya apa Mbak Retno kok bisa ketemu segitu? Iya, karena itu Bu, kan rumusnya W sama dengan F kali S. W itu usaha, F itu gaya. Nah, dari pertanyaan itu gayanya adalah 30 Newton. Dan perpindahan tempat atau posisinya itu sejauh 10 meter. Dari rumus itu kita bisa memasukkan bahwa W sama dengan F kali S. W sama dengan 30 kali 10. W sama dengan 300 Joule. Oke, terima kasih. Berarti benar ya jawaban dari Mbak Retno. Oke, kita lanjutkan selanjutnya. Ini, sekarang pertanyaannya ini. Bagaimanakah hubungan dari energi dan usaha? Jadi, energi dan usaha itu memiliki sebuah hubungan. Gitu. Kan di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait energi. Kalian sudah mengenal apa itu EK, apa itu EP, ya Bunda? Iya Bu. Iya Bu. Masih ingatkah apa itu EK, apa itu EP? Eka itu energi kinetik dan energi potensial. Ya. Oke, yang energi potensial yang apa? EP apa EK? EP. Untuk EK berarti energi kinetik. Kemudian kalian ingat dah EP sama EK atau gabungan dari keduanya EM itu memiliki satuan SI apa? Pertemuan minggu kemarin, satuan SI dari energi apa? Joule. Satuan SI dari energi adalah Joule. Kemudian hari ini satuan SI dari usaha apa? Joule. Meter persegi. Ya, oke. Kalau yang disampaikan Mbak Retno tadi, satuan SI dari usaha berarti apa? Joule juga. Berarti energi dan usaha itu memiliki satuan SI sama ataukah berbeda? Sama. Nah, dari situ berarti usaha ini juga dapat dihitung ya, selain dari rumus W sama dengan F kali S yang di slide sebelumnya. Untuk hubungan dari energi dan usaha ketika dilihat dari energi kinetiknya, berarti usaha itu merupakan perubahan dari energi kinetik atau W sama dengan delta EK. Delta yang seperti segitiga itu yang disimbolkan dengan segitiga itu selisih itu atau yang disebut dengan delta itu tadi ya. Jadi selisih dari energi kinetik itu merupakan usaha juga, selisih dari energi potensial juga merupakan usaha itu. Sehingga perubahan dari energi itu merupakan sebuah usaha. Itu jika ditanya hubungan antara energi dan usaha. Oke, diingat-ingat ya, perubahan dari energi itu disebut dengan usaha. Kalau yang berubah adalah energi kinetiknya, berarti W sama dengan delta EK. Kalau yang berubah adalah energi potensialnya, berarti W sama dengan delta EP. Nah, sebagai pengingat ya, kalian tentunya masih ingatkan minggu lalu. Kalau energi kinetik berarti sebuah benda itu dikatakan memiliki energi kinetik kalau dia memiliki kecepatan. Kalau energi potensial itu syaratnya dia harus memiliki apa?
Ketinggian, betul sekali. Oke. Silakan dikerjakan, dibaca. Ini terkait dengan hubungan antara energi dan usaha. Soal yang pertama ini hubungan dari energi kinetik, karena di sini fokusnya adalah adanya kecepatan, berarti bendanya bergerak ya, berarti energi kinetik. Kalau soal yang kedua ini energi potensial dengan usaha gitu. Soal yang pertama ya, kita Bu Caci bacakan. Sebuah mobil bermasa 0,5 ton yang mula-mula diam. Diperhatikan, mula-mula diam, berarti kecepatan V1, kecepatan pertamanya itu adalah diam. Diam artinya 0. Kemudian menjadi bergerak lurus dengan kecepatan konstan, ya. Berarti V, kecepatan kan simbolnya V. V yang kedua ini adalah 8 meter per sekon. Nah, tentukan besarnya usaha gitu. Kalian harus ingat bahwa W atau usaha itu adalah delta EK, perubahan energi kinetik. Nah, energi kinetik itu rumusnya adalah kemarin setengah mv kuadrat gitu. Kemudian untuk massa di sini satuannya ton. Ton itu kira-kira sudah SI atau belum? Belum. Harus dijadikan apa untuk menjadi SI? Kilogram. Sehingga massa itu simbolnya M ya. M ini berarti berapa di soal nomor 1? 0,5 ton. 0,5 ton berapa kilogram? 500. Oke, berarti M-nya adalah 500. Kemudian kecepatan pertamanya berapa? Diam. Bu Caci ngatakan berapa tadi? 0. Berarti V1 sama dengan 0. Kemudian V2-nya, kecepatan yang kedua berikutnya. 8 meter per sekon. Berarti dia sudah SI ya. Nah, dari situ berarti W sama dengan delta EK. Silakan dihitung. Masukkan ke rumusnya EK. Sudah ada yang selesai? Jawabannya 16.000 ya, Bu. Bu Caci juga belum hitung. Silakan dijelaskan. Siapa ini yang mau mencoba untuk menjelaskan? Zulfa, Bu. Zulfa? Iya, Bu. Oke, sebentar Mbak Zulfa ya. Bu Caci tandai dulu. Ini berapa Mbak yang bagian terakhir? 67, Bu. 67. Oke. Bagaimana Mbak Zulfa? Untuk rumusnya W sama dengan delta EK itu setengah kali massa F2 dikurangi F1 pangkat 2, Bu. Nah, langsung dimasukkan rumus. Untuk 0,5 ton itu kan 500 kg. Untuk F2 min F1 pangkat 2 itu kan untuk sebentar Bu. Ya, sudah benar. Sebentar Bu, untuk memasukkan V-nya salah, Bu. Tidak begitu ngaruh juga Mbak, soalnya kan V2-nya 0. Iya Bu, V2-nya 0. Jadi gini Bu, kan V2-nya 0, terus langsung dikurangi untuk V. Loh Bu, untuk V2-nya bukannya 8 ya Bu ya? Kebalik ya, 8
8 kuadrat dikurangi 0. Jadi 8 kuadrat kan dikurangi 0, jadinya kan 8 kuadrat. Untuk hasilnya 500 kali 8 kuadrat sama dengan 500 kali 64. Langsung 64-nya dibagi setengah tadi kan ketemunya 32. Langsung 500 dikali 32 sama dengan 16.000, Bu. Iya, sudah benar ya. 600 kali 32 itu 16.000. Yang lainnya bagaimana? Benar? Benar, Bu. Oke, sip. Berarti ketemunya adalah 16.000 Joule untuk nomor 1. Kita lanjut nomor 2. Siapa yang ingin menceritakan? Saya, Bu. Oke, saya. Saya ini siapa namanya? Renis, Bu. Renis. NIM bagian terakhir berapa Mbak Renis? 68. 68. Oke. Bawahnya Mbak Julfa ya? Oke. Monggo Mbak Reni silakan bercerita. Itu kan yang ditanyakan usaha yang dilakukan oleh gaya berat sehingga benda mencapai tanah sebesar. Berarti yang ditanyakan kan usahanya. Rumus. Ya, bisa dilanjut. Itu rumusnya yang massa kali MGH itu, Bu. Karena dia jatuh ketinggian Energi potensial. Jadi diketahui massa kan 1,5 kg. Itu sudah FI. Lalu ketinggiannya 500 meter. Dan gaya gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Jadi rumusnya M kali G kali H. 1,5 kg dikali 500 meter dikali 10 meter per sekon kuadrat sama dengan 7.500 Joule. Oke, betul. Tapi hanya saja ada sedikit kesalahan dalam mengucapkan gitu ya Mbak Renis. Kita pakainya bukan MGH, tapi yang tepat, lebih tepat lagi itu adalah MG delta H, Mbak Renis. Jadi H yang pertama awalnya kan 500 ketinggiannya, tapi ketika mencapai di tanah berarti hanya kan 0. Nah, berarti delta H selisih dari ketinggiannya kan 500 dikurangi 0. Hasilnya sama 500 tadi ya. Karena kan 0, berarti 1,5 kali 10 kali 500. Hasilnya berapa Mbak Reni tadi? 7.500 Joule. Iya, 7.500 Joule. Hanya saja kesalahannya tadi adalah bukan MGH, tapi MG delta H. Gitu ya. Teman-teman yang lain sudah paham? Sudah, Bu. Oke. Terima kasih. Kita lanjut ke slide 7. Nah, slide 7 ini kita melanjutkan ya terkait dengan pesawat sederhana. Jadi pesawat sederhana itu apa? Di sini sudah ada definisinya. Pesawat sederhana itu adalah peralatan sederhana yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam melakukan usaha atau kerja. Jadi misalkan saja kalian menimba air di sumur. Nah, biasanya kan pakai kerean itu ya, katrol. Nah, itu katrol itu masuk dalam pesawat sederhana karena dia mempermudah usaha kita untuk mengambil air. Jadi segala sesuatu yang mempermudah usaha kita yang sederhana itu disebut dengan pesawat sederhana. Gitu. Kemudian di sini ada beberapa keuntungan dari pesawat sederhana. Yang pertama yaitu mengubah energi. Contohnya di sini adalah dinamo. Dinamo ini dapat mengubah energi mekanik ya menjadi energi listrik. Ketika itu
dinamo listrik. Kemudian mengurangi gaya. Contohnya di sini adalah tang. Tang merupakan alat yang digunakan untuk mencabut paku, sehingga dengan tang itu kita dapat mencabut paku dengan lebih mudah gitu. Mengurangi gaya yang kita berikan, artinya gitu. Kemudian mempercepat pekerjaan. Contohnya di sini sepeda. Sepeda itu dapat digunakan untuk memperoleh keuntungan. Jadi dengan kita menggunakan sepeda itu kita memiliki keuntungan. Keuntungannya yaitu terletak pada kecepatan. Karena dengan menggunakan sepeda nantinya kecepatan kita untuk mencapai titik tujuan itu semakin cepat gitu. Itu berarti sepeda dikatakan sebagai pesawat sederhana atau memberikan kemudahan dalam kita melakukan usaha. Kemudian mengubah arah. Nah, di sini contohnya katrol. Katrol sering digunakan untuk menaikkan atau menurunkan bendera. Itu kalau di ngerek-ngerek gendero gitu ya. Kemudian katrol tersebut tidak memberikan keuntungan gaya atau kecepatan, melainkan hanya mengubah arah gaya sehingga pekerjaan menjadi lebih mudah. Karena fokus untuk katrol yang digunakan untuk menarik atau menurunkan bendera, menarik air di sumur, itu katrol yang digunakan khusus yaitu katrol tetap gitu. Nanti kalau katrol jenis lain, misalnya katrol bergerak, kemudian ada katrol majemuk, tentunya dia akan memberikan selain mengubah arah, dia memperingan usaha atau memperkecil usaha yang kita lakukan. Nanti ada pembahasannya setelah ini. Tuh. Jadi untuk katrol yang dikatakan hanya mengubah arah gerak itu berarti katrol tetap gitu. Untuk katrol jenis lain berarti dia tidak hanya mengubah arah gerak, tapi juga mengubah besarnya gaya yang harus kita berikan, mengurangi besarnya gaya yang harus kita berikan gitu. Kita lanjut sekarang. Oke, kita isi ya, kita lihat slide, kita isi bersama-sama. Ini ada beberapa aktivitas yang sering kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Untuk aktivitas yang pertama itu adalah memotong kertas. Nah, ketika kalian memotong kertas, berarti alat yang sering digunakan itu adalah apa? Gunting. Berarti gunting ini masuk dalam apa? Jenis alat yang rumit atau sederhana? Sederhana. Ya, berarti ini masuk dalam kategori peralatan yang sederhana. Berarti gunting masuk dalam kategori pesawat sederhana. Pesawat sederhana. Oke. Kemudian memotong sayuran, ini pakai apa? Pisau ini masuk dalam kategori apa? Sederhana atau rumit? Sederhana juga. Kemudian memotong kuku. Nah, pakai apa? Pemotong kuku ya jelasnya. Pemotong kuku ini juga masuk dalam jenis pesawat sederhana. Nah. Kemudian menaikkan bendera tadi pakai apa? Katrol. Khususnya katrol apa? Jenis apa? Katrol tetap. Berarti dia masuk dalam pesawat sederhana juga. Kemudian kalau membuka tutup botol kita pakai apa? Pakai apa? Pencakil apa? Pengukit. Iya, pengukit.
Pengukit juga masuk dalam pesawat sederhana. Nah, ini beberapa aktivitas yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari yang menggunakan pesawat sederhana. Ini contohnya, ada memotong kertas, memotong sayuran, memotong kuku, menaikkan bendera, atau mengambil air di sumur, kemudian membuka tutup botol, kemudian mengambil pasir pakai gerobak, dan lain sebagainya. Itu masuk dalam aktivitas dengan memanfaatkan pesawat sederhana, gitu. Oke, kita masuk dalam pesawat sederhana yang pertama. Jadi pesawat sederhana ini ada beberapa ya. Ada tuas atau pengukit, kemudian ada katrol, kemudian ada roda berporos, kemudian ada bidang miring. Jadi 4 ini yang nantinya akan kita bahas di hari ini. Ulangi lagi, apa tadi pertama? Tuas atau pengukit. Kemudian bidang miring, kemudian roda berporos. Satu lagi apa? Roda berporos sudah. Berarti kurang satu. Apa? Katrol. Jadi nanti akan kita bahas 4 ini tadi. Nah, yang pertama berarti kita bahas dulu tentang tuas. Tuas ini disebut juga dengan pengungkit. Nah, kalau kita bicara tentang pesawat sederhana, maka kita juga tidak terlepas dengan yang namanya keuntungan mekanik. Keuntungan mekanik ini disingkat dengan KM. Jadi masing-masing pesawat sederhana itu punya masing-masing KM. Setiap pesawat sederhana pasti punya yang namanya keuntungan mekanik. Karena sifatnya pesawat sederhana itu kan membantu kita untuk melakukan usaha. Otomatis dia memiliki yang namanya keuntungan mekanik. Gitu. Untuk tuas, nah tuas ini, tuas yang ada di gambarnya Bu Caci ini ya. Ini ada beberapa titik itu ya, 3. Yang pertama yaitu yang namanya titik beban. Titik beban ini berarti tempatnya beban. Nah, kemudian ada yang namanya titik tumpu. Titik tumpunya ini. Kemudian ada yang namanya titik kuasa. Gitu. Kemudian ada yang namanya lengan kuasa, LK. Kemudian ada yang namanya lengan beban, LB. Untuk lengan kuasa itu berarti jarak antara titik tumpu ke titik kuasa. Jarak antara titik tumpu ke titik kuasa disebut apa? Kata Bu Caci? Lengan kuasa. Lengan kuasa. Kalau lengan beban berarti jarak antara titik tumpu ke titik beban. Ingat-ingat ya. Kalau lengan kuasa disimbolkan LK, berarti jarak antara titik tumpu ke titik kuasa. Kalau lengan beban disimbolkan dengan LB, itu jarak antara titik tumpu dan titik beban. Ingat sampai di sini? Ingat, Bu. Ingat. Oke, terima kasih. Silakan dicatat ya, karena kan tidak ada di slide-nya Bu Caci. Oke, kemudian untuk menghitung KM tadi apa kata Bu Caci? Keuntungan mekanik. Untuk menghitung keuntungan mekanik dari tuas itu, KM itu kan sama dengan W per F, di mana W itu adalah beban ya dengan satuan SI Newton, kemudian F itu adalah gaya dengan satuan SI Newton juga. Itu rumus yang pertama. Jadi KM bisa dihitung dari W per F. Selain itu, KM itu juga bisa dihitung dari LK per LB. Jadi lengan kuasa per lengan beban. Ya. Jadi ada 2 rumus. Jadi ulangi lagi. Untuk KM
KM itu bisa dihitung dari W per F. KM, keuntungan mekanik, juga bisa dihitung dari LK per LB. Gitu. Paham sampai di sini? Kalau sudah paham, kita lihat ini. Nah, berikutnya untuk tuas atau pengungkit tadi itu memiliki memiliki 3 jenis. Jadi ada yang namanya tuas jenis pertama, kemudian ada yang namanya tuas jenis kedua, kemudian ada yang namanya tuas jenis ketiga. Nah, beda dari ketiganya ini di mana Bu Caci? Kalian lihat, kalau tuas jenis pertama, berarti yang ada di tengah itu adalah tumpu, titik tumpu. Yang ada di pinggirnya berarti titik beban sama titik kuasa. Yang ada di tengah adalah titik tumpunya. Yang perlu diingat untuk mempermudah itu kalian ingat yang ada di tengahnya saja. Kalau tuas jenis pertama berarti yang ada di tengah adalah titik tumpu. Kalau tuas jenis kedua berarti yang ada di tengah adalah titik beban. Kalau tuas jenis ketiga yang ada di tengah adalah titik kuasa. Biasanya Bu Caci menghafalkannya begini. Jadi tuas jenis pertama, kedua, ketiga itu adalah TBK, tumpu beban kuasa. Itu fokus yang ada di tengahnya saja, supaya lebih mudah dalam mengingatnya. Begitu. Contohnya, kita ambil saja gunting. Gunting itu ya, yang di bagian tengahnya kan ada porosnya. Kemudian misalkan kita akan menggunting kertas, berarti kan ditaruh di bagian ujungnya, kemudian kita tekan yang di bagian ujung lainnya lagi. Nah, itu berarti yang ada di tengah siapa? Tumpu, beban, atau kuasa? Tumpu ya. Jadi yang ada porosnya itu kan yang ada di tengah. Kalau gunting ya, berarti gunting itu kategori dalam tuas jenis pertama. Gitu. Misalkan lagi staples, tahu ya staples? Nah, staples itu tumpunya itu ada di pinggir. Kemudian bebannya juga ada di pinggir. Kemudian kuasa kita tekan di bagian atasnya, bagian tengahnya. Nah, berarti yang ada di tengah adalah kuasa. Ketika yang ada di tengah adalah kuasa, titik kuasa, berarti staples itu masuk kategori tuas jenis berapa? Ketiga. Ya, begitu ya. Untuk mempermudah mengingatnya berarti TBK. Jenis pertama itu yang di tengah adalah tumpu, jenis kedua itu yang di tengah adalah beban, dan tuas jenis ketiga yang di tengah adalah kuasa. Gitu. Sudah ingat ya? Ingat atau enggak? Ingat, Bu. Ingat, Bu. Sudah pernah tentunya belajar ini? Sudah atau belum? Sudah. Sudah tapi lupa Bu Caci. Oke, sebentar ya. Oke. Kita masuk ke contoh soal. Oke. Di sini sebentar. Bisa dibaca dan dikerjakan terlebih dahulu. Ini ada sebuah tuas dengan panjangnya itu adalah 1,5 meter. Kemudian digunakan untuk mengangkat batu bermasa 150 kg. Jika titik tumpu ini terletak pada 0,5 meter dari batu, ya, dan percepatan gravitasi pada tempat tersebut itu adalah
10 meter per sekon kuadrat, hitunglah gaya yang harus dikeluarkan untuk mengangkat batu. Gitu. Kalau panjang tuasnya 1,5 meter, kemudian titik tumpunya itu terletak 0,5 meter dari beban, berarti LK dan LB-nya berapa? LB-nya 4,5. Kita, Bu Caci sambil nulis, untuk lengan bebannya berarti berapa? 0,5. 0,5 itu adalah lengan beban. Kalau lengan bebannya 0,5, panjang tuasnya adalah 1,5, berarti lengan kuasanya berapa? 1. Satuannya sudah SI atau belum? Satuannya sudah SI semua. Kemudian bebannya atau di sini adalah batu, ini memiliki massa 150 kg. Sudah SI ya. Berarti untuk W itu berat ya. Berat itu berarti gaya. Berarti W-nya berapa? Kalau massanya 150. W-nya berapa? Massanya 150. 15. Hah? 15. 1.500. Iya, betul. 1.500. Berarti W-nya adalah 1.500 didapatkan dari massa kali percepatan gravitasi. Oke ya. Berarti Bu Caci ulangi lagi. LK-nya 1, LB-nya 0,5, W-nya 1.500. Kalian ditanyakan F, ya, gaya. Kita punya rumus. Bu Caci lihatkan rumusnya tadi ya. Oke. Bisa dari rumus KM itu adalah W per F, bisa juga LK per LB. Berarti kalau kita gabung, berarti W per F itu kan sama dengan LK per LB. Kita masukkan W-nya berapa? Berapa W-nya? 1.500. 1.500, F-nya belum tahu, LK-nya dimasukkan, LB-nya dimasukkan. Silakan dihitung, nanti yang sudah ketemu duluan silakan menyampaikan ke Bu Caci. Siapa yang ingin berbicara ke Bu Caci? Saya Bu Evi Fitria. Siapa? Evi Fitria. Evi Fitria, NIM berapa Mbak? Yang bagian belakang saja. 72 kalau nggak salah Bu. Oh ya, Evi Fitria Cahyaningrum ya? G. Oke. Ketemunya berapa Mbak Evi? 750. 750. Dari berapa per berapa sama dengan berapa per berapa? F sama dengan LB per LK kali B. Berarti LB-nya 0,5 per LK-nya 1, B-nya 1.500. 0,5 bagi 1 kali 1.500 sama dengan 750. Coba dihitung lagi. W-nya kita masukkan. W-nya kan 1.500 Mbak ya. 1.500. F-nya belum tahu, berarti 1.500 per F. Sama dengan LK-nya adalah 1 per 0,5. Nah, berarti dari situ kita kalikan silang Mbak Evi. Berarti F-nya sama dengan berapa? 1.500 kali 0,5. 1.500 kali 0,5 hasilnya adalah 750. Betul. Berarti 750. Oke, terima kasih Mbak Evi. Yang lainnya sudah bisa ya. Silakan dicatat dari semua hasil-hasil yang sudah kita bahas tadi. Kita lanjut ke ini. Katrol tetap. Jadi, kita tadinya kan masuk ke tuas. Tuas ya, tadi pembahasan kita. Di mana kategorinya atau jenisnya untuk tuas kan ada 3. Ada tuas jenis 1, jenis 2, jenis 3. Nah, kita sekarang masuk ke pesawat sederhana yang berikutnya, yaitu katrol.
Untuk pembahasan pertama kita bahas tentang katrol tetap. Jadi katrol tetap ini contohnya katrol yang digunakan untuk menaikkan bendera, mengambil air di sumur, atau yang sering kita sebut dengan kerean. Nah, itu masuk dalam kategori katrol tetap. Nah, untuk keuntungan mekaniknya dari katrol tetap itu rumusnya sama dengan tuas tadi ya. Jadi Km itu sama dengan W per F. Km itu bisa dihitung dari LK per LB. Hanya saja untuk katrol tetap berarti Km-nya itu sama dengan 1. Nah, kalau KM-nya sama dengan 1 berarti tidak ada keuntungan dong Bu untuk katrol tetap. Nah, katrol tetap ini tidak mengecilkan gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban. Jadi dia itu tidak mengubah gaya. Hanya saja gaya yang artinya tidak mengubah atau mengecilkan gaya itu berarti kan gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban itu sama dengan berat bebannya. Nah, tapi kenapa kalau kita ngerek air daripada kita nimbo itu kenapa kok terasa lebih ringan ketika kita menggunakan katrol atau kita ngerek gitu? Alasannya karena katrol tetap itu sifatnya hanya merubah arah gaya. Jadi dia tidak menjadikan gaya kita itu menjadi sedikit yang kita berikan, tapi dia sifatnya adalah mengubah arah gaya. Katrol tetap saat kita menimba air gitu ya, kita menarik tali katrolnya ke bawah, maka kan dia searah dengan gaya berat. Gaya berat karena percepatan gravitasi. Nah, karena searah itulah yang menjadikan kita terasa lebih ringan ketika menggunakan katrol tetap daripada kita menimba air dengan menggunakan apa itu? Uluran. Nah, itu. Karena sifatnya katrol tetap itu adalah mengubah arah gaya. Gitu. Untuk keuntungan mekaniknya tetap satu, tidak mengubah antara F dan W-nya itu tidak berubah sama, sehingga keuntungan mekaniknya adalah satu. Itu untuk katrol tetap. Oke. Kemudian katrol yang kedua yaitu katrol bergerak. Jadi katrolnya ikut bergerak. Yang kedua itu adalah katrol bergerak. Nah, untuk keuntungan mekanik dari katrol yang bergerak itu adalah 2. Kalau keuntungan mekanik dari katrol tetap itu adalah 1, keuntungan mekanik dari katrol yang bergerak itu adalah 2. Oke, diingat-ingat ya. Kemudian Km ini dihitung dari W per F, bisa juga dihitung dari LK per LB. Nah, kemudian katrol bergerak setiap kuasa ini hanya memikul setengah dari berat beban. Karena Km-nya dia adalah 2. Berarti ketika kita mengangkat beban dengan besar itu adalah 100 Newton. Jadi ketika W beban yang kita angkat itu adalah 100 Newton, maka maka gaya yang kita berikan itu hanya 50 Newton, separuhnya. Ketika kita menggunakan katrol bergerak. Karena apa? Karena katrol bergerak memiliki Km keuntungan mekanik sebesar 2. Gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Masih terdengar jelas enggak suara Bu Caci? Terdengar jelas, Bu. Oke, terima kasih. Kalau sudah, kita lanjutkan untuk contoh soal dari katrol bergerak. Silakan dikerjakan. Nih, sebuah benda bermasa 20 kg ditarik ke atas dengan menggunakan katrol bergerak. Tentukan besar gaya tarik
berarti F ya, yang harus diberikan untuk menarik benda tersebut jika diketahui percepatan gravitasi pada tempat tersebut adalah 10 Newton. Nah, berarti kalian kan sudah tahu km-nya untuk katrol bergerak kan 2. Kemudian di sini masanya 20 kg. Berarti karena 20 kg, beratnya berapa? Percepatan gravitasinya 10. Berarti 200. 200 di sini berarti posisinya W atau F atau apa? W. Jadi W-nya adalah 200. Kemudian KM-nya adalah 2. Nah, berarti kan bisa tahu berapa F-nya. Silakan yang ingin bercerita. Siapa atas nama? Mamluatul Fasihah, Bu. Mamluatul. NPM berapa, Mbak? Bagian belakang saja. 47. Ketemunya berapa, Mbak Mamluatul? 100. Alasannya bagaimana, Mbak? Di situ kan diketahui tadi 2. Habis itu kita cari W-nya, carinya pakai rumus M kali G. Jadi 20 kali 1 hasilnya 200. Jadi kita cari F-nya, berarti kan KM sama dengan W per F. K-nya 2, W-nya 200 per F. Berarti dikali silang 2F sama dengan 200, F-nya 200 per 2, ketuknya 100. Terima kasih Mbak Mamluatul, sudah benar jawabannya. Jadi F-nya adalah 100. Dengan satuan apa Mbak Mamluatul? Newton, ya betul sekali. Kita lanjutkan lagi. Masih banyak ya slide-nya Bu Caci. Yang berikutnya yaitu katrol ganda atau katrol majmuk. Jadi yang pertama tadi katrol tetap, kemudian ada katrol bergerak, kemudian ada katrol ganda atau katrol majmuk. Katrol tetap tadi KM-nya berapa? 1. Katrol bergerak KM-nya berapa? 2. Katrol majmuk atau katrol ganda ini terdiri dari beberapa katrol. Bisa gabungan dari katrol bebas dan katrol tetap. Nah, untuk KM-nya ini bergantung pada jumlah katrol yang digunakan. Kalau katrol yang digunakan 3, seperti yang ada di gambar di slide-nya Bu Caci, berarti KM dari katrol ganda ini adalah 3. Kalau kita menggunakan katrolnya itu adalah 4, berarti KM-nya adalah 4. Gitu. Jadi bergantung dari jumlah katrol yang digunakan atau bergantung juga pada jumlah tali yang digunakan untuk menghubungkan katrol gitu. Kemudian untuk rumusnya sama tetap, yaitu KM sama dengan W per F atau KM sama dengan LK per LB. Yang membedakan hanya saja di KM-nya. Saya ulang lagi, kalau katrol tetap berarti KM-nya adalah 1, katrol bergerak KM-nya adalah 2, katrol ganda atau katrol majmuk KM-nya bergantung dari jumlah katrol atau jumlah talinya gitu. Udah ya? Oke. Masuk ke contoh soal lagi. Silakan dikerjakan. Dipersiapkan. Sama dengan tadi ya soalnya. Jadi ingin mengangkat benda. Bendanya ini bermasa 20 kg, kemudian percepatan gravitasi di tempat tersebut adalah 10. Kemudian kita tidak menggunakan katrol bergerak lagi seperti tadi, tapi kita menggunakan katrol ganda. Di mana di sini ada berapa katrol yang digunakan? 4. Kalau 4 berarti KM-nya berapa? 4. Kalau KM-nya 4 bisa dihitung berapa F atau gaya yang harus kita berikan untuk menarik beban. Berapa? Dari mana? Berarti 200 ya.
tadi kan masanya 20 kali 10 berarti 200. 200 kemudian 4 ini sama dengan 200 per F. Berarti F-nya atau gaya berarti 200 dibagi 4. Ketemunya adalah 50 Newton. Oke. Terima kasih. Sepertinya sudah paham semua. Oke. Pesawat sederhana berikutnya yaitu roda bergandar atau roda berporos. Nih, bentuknya seperti yang ada di slide-nya Bu Caci. Roda bergandar ini memiliki sebuah roda atau pemutar yang dihubungkan dengan sebuah gandar yang juga bisa berputar. Gitu. Jadi ada rodanya yang besar, kemudian ada gandarnya. Gandarnya ini juga bisa berputar. Kemudian untuk diameter dari roda itu lebih besar dari diameter gandarnya. Gitu. Nah, menghitung keuntungan mekaniknya ini dihitung dari keuntungan mekanik W per F tentunya. Kalau dilihat dari jari-jarinya, berarti roda bergandar ini KM-nya adalah jari-jari roda per jari-jari porosnya atau gandarnya. Gitu. Ya, jadi rumusnya KM atau keuntungan mekanik pada roda bergandar itu adalah W per F atau KM sama dengan jari-jari roda per jari-jari gandar atau porosnya. Gitu. Masuk lagi ke contoh soalnya. Di sini ada apa ini? Ada roda berporos ya, di mana jari-jarinya si roda itu adalah 10 cm. Kemudian jari-jarinya gandar atau porosnya itu adalah 5 cm. Kemudian kita ngasih gaya F itu sebesar 150 Newton. Berarti massa beban yang dapat kita angkat berapa? Gitu. Berarti yang ditanyakan ini adalah M. Kita harus menghitung W-nya dulu. Tadi rumusnya adalah KM itu sama dengan apa tadi? Ayo yang W per F. W per F. R roda per R poros. R roda per R poros. Oke. Berarti kita masukkan W-nya belum tahu atau sudah tahu? Belum tahu. Belum tahu. F-nya berapa? 150. 150 sama dengan jari-jari rodanya berapa? 10. 10. Sebenarnya ini enggak usah dijadikan SI meter, itu bisa, tapi untuk amannya karena kita sudah terbiasa harus semuanya dalam satuan SI, berarti kita jadikan SI saja. Untuk R roda berarti 10 cm berapa meter? 0,1. Kemudian untuk jari-jari gandarnya 0,05. Sehingga W-nya ketemu berapa? Kalikan silang. Ketemu berapakah? 75. Masa, Mbak? Kalikan silang. W sama dengan kan berarti 3000, Bu. Sebentar. W berarti sama dengan 150 kali 0,1. Berapa itu? 150 kali 0,1. 15 dibagi 0,05. Berarti sama dengan 15 dibagi 5 dikali 10 pangkat 2. 15 bagi 5. 15 bagi 5 berapa?
3 kali 10 pangkat 2. 300. W-nya berarti 300 Newton. Kalau W-nya 300 Newton, percepatan gravitasinya 10, berarti M-nya berapa? 30. M-nya adalah 30. Satuannya apa? 30 ton, 30 kuintal, atau 30 gram, atau 30 apa? 30 kilogram. Satuan SI dari massa adalah kilogram. Jadi massanya adalah 30 kilogram. Gitu. Ya. Terus kok tahu kalau W-nya itu 300 Newton, percepatan gravitasinya adalah 10, M-nya 30, itu dari rumus apa? W sama dengan M kali G. W sama dengan M kali G. W sama dengan M kali G itu adalah rumus untuk gaya berat. Gaya berat. Gitu. Kita lanjutkan lagi. Berikutnya untuk pesawat sederhana yang selanjutnya yaitu bidang miring. Nah, bidang miring ini hanya akan memudahkan usaha tanpa mengurangi besarnya usaha yang harus dilakukan. Kemudian, bidang miring akan menjadikan kuasa untuk menarik atau mendorong beban itu menjadi lebih kecil dibandingkan kalau beban harus diangkat. Misalkan saja kalau kita ingin menaikkan beban ke dalam truk ya, seperti gambar, kalau kita pakai bidang miring itu akan terasa lebih mudah dibandingkan kita mengangkat tanpa bidang miring. Jadi ngangkat langsung itu kan terasa lebih berat. Nah, itu keuntungan dari bidang miring. Kemudian untuk keuntungan mekaniknya sama ya, berarti KM sama dengan W per F. Tapi untuk bidang miring KM bisa juga dihitung dari L per H, yaitu panjang bidang miring per tinggi bidang miring. H itu simbol untuk tinggi bidang miring, kemudian L itu simbol untuk panjang bidang miring. Jadi KM bisa dihitung dari W per F, KM juga bisa dihitung dari KM juga bisa dihitung dari L per H untuk pesawat sederhana bidang miring. Kalau tadi pesawat sederhana roda berporos, berarti KM bisa dihitung dari W per F, KM bisa dihitung dari jari-jari roda dibagi jari-jari porosnya. Betul. Ingat-ingat ya. Kita masuk ke contoh soal lagi. Terakhir ini. Di sini ada beban yang ingin dinaikkan ke truk gitu ya. Bebannya ini punya berat 500 Newton. Kalau tinggi truknya itu adalah 1,5 meter. Kemudian bidang miring yang digunakan itu adalah 3 meter. Maka gaya yang diberikan oleh si orang laki-laki ini berapa? Bisa dihitung. Silakan yang sudah selesai, siapa yang ingin berbicara menyampaikan hasilnya ke Bicaci. Silahkan yang sudah. 250, Bu. Atas nama siapa yang ingin bercerita? Atas nama Zulfa. Atas nama Zulfa. Zulfa Zakia lagi. Ya, Bu. Mbak Zulfa. Monggo Mbak Zulfa, silakan yang diketahui apa, terus pakai rumus apa, dan seterusnya. Yang diketahui adalah W sama dengan 500. Untuk S yang bidang miringnya itu kan 3. Untuk tingginya itu 1,5. Saya pakai rumus W per F sama dengan S per H.
untuk W-nya kan sudah diketahui 500 per F sama dengan 3 per 1,5. Langsung 3 per 1,5-nya itu dibagi, hasilnya 2, lalu langsung dikali silang aja Bu. Gitu, untuk menghasilkan F. Jadi F sama dengan 500 dibagi 2, hasilnya 250 Newton. Terima kasih Mbak Zulfa, hasilnya adalah 500 Newton. Sudah benar sekali. Oke, terima kasih sudah dibantu Bu Caci. Bu Caci, ini selesai berarti ya, selesai untuk pokok bahasan kita. Bu Caci akhiri, stop share screen-nya. Kalian ada pertanyaan enggak untuk Bu Caci? Tidak ada? Sudah dicatat semua? Sudah di screenshot semua? Sudah Bu. Oke. Langsung saja ke kesimpulan ya. Tapi kira-kira kalian siap untuk latihan soal hari ini jam berapa? Bu Caci ini sudah selesai sampai 6 soal, tinggal kurang 4 soal lagi, kemudian naruh di Google Form. Jadi nanti kalian siapnya jam berapa, Bu Caci kasih linknya begitu. Setengah 12 siap? Siap Bu. Siap. Oke. Kalian selesai kuliah kan jam 11.20 katanya, ya kan? Ya. Berarti nanti jam 11.30 kita latihan soal. Kemudian 10 soal itu dikerjakan dalam 30 menit. Jadi jam 12 nanti linknya Bu Caci off-kan. Setengah 12 linknya Bu Caci on-kan. Jam 12 linknya Bu Caci off-kan. Nanti nilainya sudah masuk. Kalian Bu Caci kasih tahu hasilnya gitu. Kemudian untuk soalnya, karena kita kan hitung-menghitung ya. Jadi soalnya nanti ya cenderungnya adalah hitung-menghitung, harap dipersiapkan mulai dari rumus di gaya, rumus di energi, rumus di usaha gitu. Kalau gaya kemarin kan ada gaya yang ada rumusnya kan berarti di yang banyak itu ada di hukum 2 Newton ya. Kemudian hukum 3 Newton. Kemudian energi berarti nanti banyak rumus di situ, ada energi potensial, energi kinetik dan lain sebagainya. Kalau yang hari ini pun ada banyak rumus, nah itu harus dipersiapkan oleh kalian, gitu ya. Jadi deal nanti kita latihan soal setengah 12, gitu. Oke, untuk yang membuat kesimpulan ini Bu Caci tunjuk atau mengajukan diri yang sudah siap. Tunjuk saja. Oke, kalau tunjuk saja Mbak Tribulan. Ya Bu. Oke, sebentar Mbak Tribulan, Bu Caci absen. NIM berapa Mbak? 61 belakangnya Bu. Oke, Mbak Tribulan, NIM belakangnya 61. Monggo silakan Mbak, hari ini dapat materi apa saja dari Bu Caci? Bu Caci membahas tentang usaha. Agak yang keras Mbak Tri. Iya Bu, soalnya ini pakai headset. Oke. Usaha, jika berpindah posisi maka akan melakukan usaha. Pengertian usaha tidak terlepas dari gaya dan perpindahan. Apabila gaya yang bekerja menyebabkan benda berpindah berarti melakukan usaha. Jika tidak berpindah tidak melakukan usaha. Rumusnya yaitu W sama dengan Fs. W sama dengan usaha. F gaya, S
perpindahan. Hubungan energi dan usaha. Usaha sama dengan perubahan energi dan usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Satuannya yaitu Joule. Energi kinetik sama dengan W delta EK, energi potensial W sama dengan delta EP. Pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah peralatan sederhana yang dapat dilakukan untuk memudahkan dalam melakukan usaha. Keuntungannya mengubah energi, mengurangi gaya, mempercepat pekerjaan, dan mengubah arah. Tuas atau pengukir. Ya, apa itu? KM sama dengan W per WF atau KM sama dengan LK per LB. Keterangannya W sama dengan beban, F sama dengan gaya, LK sama dengan lengan kuasa, LB sama dengan lengan beban. Jenis-jenis. 1. Tuas jenis 1. Ciri-cirinya, titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Contohnya gunting. Tuas jenis 2. Ciri-cirinya, titik beban di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contohnya gerobak. Tuas jenis 3. Ciri-cirinya, titik kuasa berada di antara titik tumpu dan titik beban. Contohnya staples. Katrol tetap sama dengan KM W per F sama dengan 1 atau KM sama dengan LK per LB sama dengan 1. Katrol tetap tidak mengecilkan gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban. Katrol tetap merubah arah gaya. Gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban sama dengan berat beban. Katrol bergerak. KM sama dengan W per F sama dengan 2 atau KM sama dengan LK per LB sama dengan 2. Katrol bergerak setiap kuasa hanya memikul setengah dari berat beban. Katrol ganda atau majemuk. KM sama dengan W per F atau KM per LK per LB. Katrol yang komposisi penyusunnya meliputi katrol tetap dan katrol bebas. Keuntungan sama dengan jumlah katrol yang digunakan atau tali yang menghubungkan katrol. Roda berporos. Memiliki sebuah roda atau pemutar yang dihubungkan dengan sebuah gandar yang bisa berputar. Diameter roda lebih besar dibandingkan diameter gandar. KM sama dengan W per F atau KM sama dengan R roda per R poros. Bidang miring hanya memudahkan usaha tanpa mengurangi besarnya. Bidang miring akan menjadikan kuasa untuk menarik atau mendorong. Contohnya KM sama dengan W per R atau KM sama dengan L per H, yang L sama dengan panjang dan H sama dengan tinggi. Oke, terima kasih Mbak Tribulan, sudah sangat lengkap untuk catatannya. Jadi mungkin ini ya, karena pengalaman kalau di mata kuliahnya Bu Caci kan di bagian akhir mesti diminta membuat kesimpulan. Jadi kalian sepertinya sudah siap semua berdasarkan pengalaman selama perkuliahannya Bu Caci ini. Gitu. Ini berarti tidak ada pertanyaan ya untuk Bu Caci?
Oke, kalau tidak ada berarti kita akhiri, kalian belajar gitu ya, mempersiapkan diri untuk latihan soal. Kemudian nanti ditunggu, karena ini perkuliahannya Bu Caci kan selalu Bu Caci rekam, nanti Bu Caci upload di channel, kalian bisa belajar dari situ kalau misalkan kalian lupa terkait penjelasannya Bu Caci gitu ya. Oke, kita akhiri. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat kuliah, mengikuti perkuliahan selanjutnya begitu. Kurang lebihnya Bu Caci mohon maaf. Tetap semangat dalam perkuliahan gitu ya, dan semangat nanti akan mengerjakan latihan soal. Oke, kita akhiri meeting kita hari ini. Kita sudahi, kita live bersama-sama ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.